Saya pun mungkin bisa dibilang penyintas kekerasan terhadap perempuan gitu. Sampai ayah atau si pelaku ini di penjara, tapi ada fakta menarik lain yang itu membuat mata saya terbuka lagi. Si anak ini ketagihan seperti ini, kemudian ada teman yang menyeletuk. Pasti itu besarnya akan menjadi seorang. Tapi sampai hari ini kejadiannya malah bukannya berkurang, malah makin bertambah. Ketakutan saya itu cuma satu kok Mbak. Rumah curhat juga setiap kecamatan. Jadi saya paham bahwa yang dibutuhkan perempuan itu hanya bercerita. Perempuan memang harus bertanya. Dan perempuan yang memilih mestinya. Mbak, kita tidak perlu menjadi sempurna. Kita hanya perlu menjadi berguna. Jadi saya jauh dari kata sempurna, tapi saya pastikan saya adalah manusia yang berguna untuk masyarakat. Kembali bersama di Bongkar Isu Kasih Solusi, dan kali ini Bisik mau ngobrolin sama perempuan cantik. Kenapa? Karena emang setiap kayaknya kalau lagi ngobrol aku selalu mengagumi caranya tuh wise banget. Dan selalu juga peduli pada isu-isu perempuan, menjalankan peran sebagai istri, sebagai ibu. Dan kali ini mungkin kita bisa mendengar kisah-kisah dan cerita inspirasi sampai duduk di kursi parlemen. Sudah hadir ada Novita Hardini, selamat berjumpa Ibu di Bisik, selamat datang. Terima kasih. Apa kabar? Baik, Baik ya. alhamdulillah. Ini dari kantor tadi? Dari kantor, dari pagi. Seperti biasa ya, agendanya panjang ya. Tapi apa yang Alhamdulillah. selalu bikin kelihatan fresh terus? Saya tidak merasa hari ini terlihat fresh. Gitu ya. Iya. Segini nggak fresh, terus gimana freshnya? Coba yang lain. Apakah masih fresh kah? Ya, sebenarnya kalau ditanya kenapa terus terlihat fresh, mungkin memang sebagai perempuan kita punya banyak kewajiban ya untuk bisa mengatur diri. Karena semuanya kalau kitanya tidak bisa mengatur diri, udah pasti mengatur anak-anak, mengorganize keperluan rumah tangga, dan semua hal itu akan menjadi berantakan. Makanya kenapa Bung Karno tuh selalu bilang bahwa perempuan itu adalah ibunya peradaban. Ya, Gitu. ya. Nah, Oke. ini sebenarnya bisa dibilang apa ya, menjalankan peran ganda, nggak ganda kali ya, multi sebenarnya. Jadi istri, jadi ibu, kemudian juga jadi bisa anak dibilang juga. jadi anak juga, ya jadi peran apapun di rumah, tapi di luar rumah juga bekerja sebagai wakil rakyat. Kemudian juga sebagai apa, ketua Macam-macam. atau dewan pembina PKK di Trenggalek juga kan selama ini gitu ya. Nah, gimana nih bagi badannya dibelah-belah apa? Iya, macam-macam kayaknya. Jadi koki, jadi akuntan, Gitu jadi ya. tukang cuci gitu ya. Tapi kayaknya yang ini enggak deh, yang tiga ini enggak mungkin terjadi. Sih, Oh, masih ya. masih. Karena memang saya menyadari betul sesibuk apapun saya tidak boleh lupa kodrat saya sebagai perempuan, bahwa perempuan harus memang aware terhadap kasih sayang. Karena itu saya tidak melihat bahwa semua yang dipekerjakan perempuan di rumah, di ranah domestik itu sebuah keharusan, sifatnya sebuah hal-hal yang bersifat physically saja, tapi saya memahami itu lebih dalam filosofinya bahwa itu sebuah kasih sayang perempuan gitu. Jadi saya tidak lelah juga kalaupun saya pulang kerja sudah padat, sudah sangat berisik di luar, tapi di dalam rumah saya masih menyempatkan diri untuk memasak, karena masakan seorang ibu energinya pasti berbeda dengan siapapun orang Dan yang masih bisa sempat kita tuh. bayar. Pertanyaannya bukan masih sempat, mau atau tidak gitu. Jadi saya pikir semua perempuan harus bertanya kembali pada dirinya sendiri mau atau tidak. Sama halnya kalau kita terjebak dalam situasi yang saat ini sedang ramai dibicarakan, angka kekerasan perempuan lagi meningkat. Sebenarnya pertanyaannya kembali lagi pada diri kita, sebenarnya perempuan mau sadar atau tidak gitu, bahwa ada relasi-relasi yang
positif, ada relasi-relasi yang negatif, dan semuanya itu ada alarmnya sebenarnya gitu. Untuk seorang Novita Hardini, ya kan kalau tadi nggak pernah ngerasa lelah. Tapi kan sebenarnya kunci dari ketika perempuan meninggalkan rumah itu adalah komunikasi dengan pasangannya. Mungkin dimulai dari situ. Seperti yang kita ketahui, Pak Arifin juga adalah seseorang yang saat ini sedang menduduki posisi penting dan sibuk. Nah, how antara berdua, it's well organized, it's managed gitu loh. Kemudian juga anak-anak di rumah, ini kan Jadi nggak gampang. sebenarnya kalau ditanya bagaimana kita manage, semua hal yang kita jalani sekarang itu tidak tiba-tiba saja langsung kita jalani ketika saya terpilih sebagai wakil rakyat atau beliau duduk di pemangku kebijakan. Jadi sebenarnya pola hubungan kita sejak awal menikah itu memang kita sudah membangun kesadaran kolektif bahwa hubungan ini bukan hanya hubungan kita berdua, tapi kita bersama untuk membangun sebuah mimpi. Kita sadar betul bahwa kita itu makhluk sosial yang harus bermanfaat untuk orang sekitar kita, untuk keluarga kita, orang tua kita, kemudian tetangga-tetangga kita. Sehingga kesadaran kolektif kita berdua ini yang ternyata membawa langkah kita ke sini. Sebenarnya kita juga nggak punya mimpi untuk kita bisa menjadi seorang pejabat publik misalnya. Itu jauh Tapi di udah dalam berapa mimpi lama kita. sih pernikahan? Pernikahan kita dari 2012, sekarang 2026, mungkin sekitar 12 tahun lebih ya. Pacaran berapa lama waktu itu? Saya dengan Gus Ipin itu bukan penganut anak muda yang tidak menganut konsep pacaran. Wow, ini agak langka ya teman-teman ya. Kasih tepuk tangan dong. Coba. Gimana? Iya. Gimana tuh? Jadi Ta'aruf kah waktu itu atau? kami memandang bahwa kalimat ta'aruf itu sedikit lebih tinggi dari kepantasan kami untuk menyebut bahwa kami itu ta'aruf. Kami hanya menyebut bahwa kami hanya berteman saja. Berteman dengan satu visi yang sama, kemudian membawa hubungan pertemanan ini dalam situasi yang halal, sehingga kita mulai saling mengenal, to be honest, ketika ijab kabul sudah diucapkan. Tapi gimana sih meyakinkan diri bahwa he is the one, dia yang akan tepat mengarungi bahtera rumah tangga yang gak akan mudah nantinya? Ya, pertama kita nggak pernah tahu bahwa siapapun yang sedang kita temui itu adalah the one. Sampai akhirnya kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Jadi ketika sebelum saya bertemu dengan Gus Ipin, saya meminta kepada Tuhan saya gitu ya, pada Allah, bahwa ya Allah, saya tidak mau pacaran. Saya juga tidak takut kalau saya tidak menikah. Tapi lindungin saya, kuatkan langkah saya, karena saya tahu bahwa saya menjadi pijar harapan keluarga saya. Lancarkanlah rezeki saya, mudahkanlah kehidupan saya. Pertemukanlah saya dengan orang-orang yang baik. Dan jika engkau menakdirkan saya untuk menikah, pertemukanlah saya dengan orang yang tepat yang bisa mendekatkanku kepadamu. Gitu. Doa saya begitu sebelum ketemu Gus Ipin. Kemudian 2 hari setelahnya, untuk alasan pekerjaan saya bertemu dengan Gus Ipin. Dan ketika bertemu, seperti ada bisikan di dalam diri saya, kayak he's the one. Padahal sebenarnya kalau dari kacamata saya sebagai anak muda pada saat itu melihat, kok kayaknya bukan ini deh gitu loh. Karena kalau saya ditanya, saya tentu punya gambaran-gambaran ideal anak muda ya. Harus tinggi, mukanya kayak Korea misalnya gitu ya. Atau harus apa. Dan saya sadar betul tipe-tipe yang saya biasa suka itu bagaimana. Tapi ketika hati saya bilang he is the one, pikiran saya, oh kayaknya enggak deh. Tapi saya follow the direction gitu. Coba, terus kemudian saya pakai dengan sholat. Dan karena memang saya adalah penganut yang yang tidak membenci pacaran juga, tapi saya tidak setuju juga dengan konsep pacaran. Jadi saya bilang sama Mas Arifin, kamu kayaknya suka ya sama saya. Kalau kamu suka, kita menikah aja langsung. Itu beneran Bu Novita yang mengatakan pertama atau memang sudah ada sinyal-sinyal dari Bapak? Benar. Oh gitu. Jadi nggak salah nih ya kalau perempuan sebenarnya bertanya. Perempuan memang harus bertanya, dan perempuan yang memilih mestinya. Begitu gitu. ya? Iya. Coba didengarkan semuanya.
Singkat waktu kami berteman selama mungkin 6 bulan dan pertemanan itu tidak tidak mengharuskan kita selalu ada di sebelah. Beliau ada di Trenggalek, saya ada di Surabaya. Lebih dari 6 bulan waktu itu sampai 1 tahun juga. Dan pada akhirnya kita memutuskan menikah. Posisi itu kita berkomunikasi dari jarak jauh gitu loh. Jadi ketika kita menikah, beliau juga masih di Trenggalek, saya masih di Surabaya. Saya hamil anak pertama masih posisi di Surabaya. Sampai pada akhirnya Gus Ipin transformasi ke politik, kami sama-sama pindah ke Trenggalek, tapi tidak juga kami langsung satu rumah gitu. Kami sering LDR juga dari lama. Nah, konsep ini sebenarnya tidak menyusahkan bagi kami. Ketika saat ini saya ada di Senayan, beliau ada di Kabupaten Trenggalek dengan amanah yang juga tidak mudah di situasi geopolitik hari ini. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang besar bagi kami untuk kami lakukan bersama gitu. 12 tahun bersama tentunya sebagai ketua tim penggerak PKK saat ini sering nggak sih mendampingi beberapa anggota atau keluarga-keluarga yang mungkin sering mengalami kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga atau apapun itu? Jadi memang saya sadar ya bahwa awal pergerakan saya masuk berkecimpung di politik praktis ini awalnya adalah memang saya melihat secara langsung kekerasan-kekerasan yang menimpa pada perempuan dan anak. Sangat-sangat tidak adil dan sangat menyakiti hati saya sebagai perempuan. Tapi jauh dari apa yang saya lihat ketika saya bertugas sebagai ketua tim penggerak PKK, saya pun mungkin bisa dibilang penyintas kekerasan terhadap perempuan gitu. Saya bersyukur saya bisa menemukan partner yang memang kita bisa berbicara searah gitu ya. Dua arah dengan sama-sama sama-sama berkontribusi, sama-sama punya pemahaman yang sama. Jadi hanya kepada Mas Arifin saya mau mengakui bahwa saya ini adalah perempuan penyintas kekerasan gitu. Orang mungkin tidak akan percaya, tapi ya saya mengalaminya. Jadi makanya kenapa ketika kita berbicara politik sebenarnya kita bicara masalah konsep gagasan, konsep bagaimana membangun api gerakan itu kan nggak mungkin terjadi 1 atau 2 malam. Nah, api-api yang saya godok di dalam pikiran saya, di dalam api saya sebenarnya sudah tertanam ketika saya masih kecil. Boleh nggak sih share sedikit apa sih kok berani menyatakan kali ini di Bisik bahwa seorang Ibu Novita adalah penyintas? Sederhana misalnya kalau waktu saya SD nilai saya 100 terus orang-orang bilang, teman-teman saya bilang, ya wajar karena kamu cantik. Iya kamu cantik, gurunya suka sama kamu. Terus kemudian karena kebetulan saya lahir dengan fisik seperti ini, kemudian ada teman yang menyeletuk, pasti itu besarnya akan menjadi seorang itu penghibur atau apa. Terus kemudian ada juga satu kejadian yang tidak enak juga, misalnya kayak di sekolah. Kebetulan saya sekolah Islam juga gitu ya. Saya selalu pilih duduk di paling depan. Tapi ada beberapa kejadian yang tidak mengenakan yang saya terima sebagai perempuan yang dilakukan oleh teman laki-laki di sebelah saya. Dan pada saat itu norma sosial kita itu kan menggambarkan bahwa semakin sabar kita, semakin diam kita, maka tidak akan terjadi masalah gitu. Jadi pada waktu itu saya pun nggak berani speak up gitu. Oke. Dan ketika melihat itu, saya berusaha untuk menggodok di dalam pikiran saya selalu bilang gini sama Tuhan, Tuhan ampuni mereka itu nggak salah gitu. Mereka nggak salah, jangan hukum mereka. Dan ternyata obrolan-obrolan sepulang sekolah saya dengan Tuhan saya, yaitu ternyata membawa langkah saya ke dunia yang sama sekali saya tidak pernah mimpikan sebelumnya. Dunia apa? Dunia pengabdian, dunia pergerakan. Dan saya berkecimpung dan saya melihat di Kabupaten Trenggalek, mungkin jauh sebelum saya ke Kabupaten Trenggalek, misalnya saya naik ke SMP, saya melihat ada perempuan yang kurang lebih mengalami kejadian serupa. Saya akan berada di garis paling depan untuk melindungi dia. Itu dari SMP, SMA juga begitu. Tidak pernah terjadi apapun. Hanya saja ada yang tipis-tipis gitu ya, kayak misalnya
ini bukan tempatnya perempuan. Di dunia adalah salah satu, Itu bagian dari abuse juga ya itu sebenarnya. bagian dari iya. Terus kemudian banyak hal juga lah yang mungkin diskriminasi gender gitu. Sampai saya kuliah, bahkan mungkin di tempat kerja juga masih ada. Dan sampai saya di Kabupaten Trenggalek melihat secara langsung, yaitu ternyata banyak sekali kekosongan-kekosongan regulasi ya yang melindungi perempuan secara utuh pada waktu itu. Tapi hari ini saya bersyukur banyak teman-teman yang aware di Senayan, sehingga ada undang-undang perlindungan perempuan dan anak yang semakin komprehensif, meskipun masih ada satu kekosongan regulasi yang melindungi perempuan dari bahaya kekerasan yang sifatnya domestik. Ya. Bukan di publik lagi loh ini, di domestik yang ukurannya akan menjadi sangat sulit kecuali penyintas itu melakukan laporan sendiri gitu. Jangankan di dalam rumah tangga, sekarang lebih meluas lagi. Saat perempuan atau laki-laki belum menikah tapi sudah menyerahkan dirinya sepenuhnya, kuasa dirinya sepenuhnya kepada temannya. Nah, ini kayaknya masih belum diatur juga di dalam regulasi. Jadi kalau ditanya perspektif saya sebagai ketua tim penggerak PKK, terlalu banyak PR kita untuk bisa melindungi anak-anak kita dari bahaya kekerasan. Karena kita semua adalah kelompok rentan. Oke. Jadi cukup banyak sebenarnya ya. Seorang Ibu Novita mendampingi, mendengar, akhirnya menjadi aktivis perempuan. Pada waktu itu saya langsung buat sekolah perempuan. Oh iya? Saya membuat rumah curhat juga setiap kecamatan. Jadi saya paham bahwa yang dibutuhkan perempuan itu hanya bercerita. Yang dibutuhkan perempuan adalah bersuara. Saya langsung mencantolkan itu, gimana bahasa Indonesianya? Iya, langsung Ya, membentuk gitu ya. mengkaitkan itu menjadi sebuah kebijakan publik ya. Kebijakan pertama yang saya lakukan sebagai ketua tim penggerak PKK itu membuat rumah curhat PKK. Dan itu setiap desa ada. Dan di dalamnya ada advokasi tentunya. Kemudian saya tugaskan masing-masing tim penggerak PKK bekerja sama dengan psikolog. Ya, kemudian ada pendampingan-pendampingan klinis juga. Kalau sifatnya sudah ranah hukum, maka kita akan berikan bantuan hukum juga pada perempuan-perempuan penyintas tersebut. Dan ternyata itu berdampak sangat besar. Oke. Gitu. Secara umum undang-undangnya diatur. Mungkin kita tidak akan ngomong secara undang-undangnya, tapi sampai hari ini kejadiannya malah bukannya berkurang, malah makin bertambah. Sebagai wakil rakyat, Anda melihat apa situasi sekarang ini, di mana sih yang salah? Oke, mungkin sebelum kita menuntut pemerintah untuk berbuat banyak gitu ya. Kita harus sadar dulu sebenarnya untuk mengubah Indonesia ke arah yang lebih baik di semua sektornya. Kuncinya cuma satu kok, kita merubah human behavior kita. Dimulai dari mana? Dimulai dari mungkin pemerintah yang aware bahwa edukasi tentang merubah human behavior ini dampaknya akan luas. Tidak hanya tentang bagaimana kita tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam ranah relationship, baik itu antara orang tua ke anak, pasangan, rekan kerja ke rekan kerja lainnya, dari semua relationship. Tapi juga human behavior yang mendidik kita lebih bijaksana menggunakan spending money kita. Misalnya dengan situasi ekonomi hari ini, berapa banyak sih orang yang gak bisa di stop beli kopi. Meskipun gak punya duit, gak punya uang, tapi kan beli kopi atau lifestyle kan menjadi kebutuhan premier anak-anak muda hari ini. Nah, sebenarnya human behavior itu kalau dirubah, maka anak-anak kita, anak teman-teman Gen Z kita bisa loh beli rumah. Ya kan? Iya. Bisa loh membuka pekerjaan untuk yang lain. Dan itu yang disuarakan oleh seorang Novita Hardini kah sampai dengan hari ini? Kalau saya lebih banyak bersuara tentang bagaimana membangun kedaulatan ekonomi ya, termasuk juga ekonomi perempuan. Betul. Di semua sektor, apakah itu pariwisata, aircraft, UMKM. Ataupun industri gitu. Namun sekarang saya menyoroti satu hal yang paling dasar menjawab pertanyaannya Mbak adalah kenapa ini semua kok makin meningkat?
apalagi 2025 catatan tertinggi lebih dari 350.000 kasus, yang artinya ya satu positifnya banyak perempuan yang aware untuk lapor. Tapi artinya apapun sosialisasi yang udah kita lakukan, tim penggerak PKK tidak hanya di Trenggalek, saya rasa di semua kabupaten itu juga melakukan sosialisasi yang sama, tapi tidak menutup kasus kekerasan serupa. Maka jawabannya cuma satu, parenting. Yang dididik bukan lagi gensinya, anak mudanya, tapi setiap ibu yang akan memiliki anak. Maka kembali lagi sebenarnya ke konsep Islam. Kalau saya percaya Islam, bahwa sebenarnya pacaran itu tidak baik bagi semua lini kehidupan kita. Ya kembalikan aja konsep berteman. Ketika menikah juga kita harus tahu ada batasan mana yang boleh kita serahkan kepada pasangan, batasan diri kita, mana yang memang kita tetap owning diri kita sendiri, sehingga akan terjadi relasi yang lebih sehat. Karena boundary itu harus ada ya. Iya, boundaries itu tetap harus ada gitu. Jadi even menikah pun itu bukan menyerahkan kepemilikan sepenuhnya. Ya. Pernikahan itu ibadah bersama-sama. Hanya ibadah bersama-sama, bukan mengganti kepemilikan gitu. Jadi konsep ini yang saya rasa tidak banyak orang memahami, apalagi teman-teman yang belum menikah kemudian udah menyerahkan semua kepemilikan, password HP-nya, password apalagi m-bankingnya dan lain sebagainya. Menurut saya itu bukan relasi yang sehat dan memang harus diputuskan mata rantainya sekarang juga dengan tegas gitu. Tapi pengalaman selama ini menjadi tim penggerak PKK, ada nggak sih yang kemudian akhirnya berkasus dan didampingi oleh Bu Novita sampai dengan selesai? Ada. Waktu itu kasus kekerasan seksual ayah dengan anak perempuannya sampai punya anak 2 dari ayah kandungnya sendiri. Dan kemudian saya dampingi mulai dari pendampingan psikologis sampai pendampingan hukum. Sampai ayah atau si pelaku ini di penjara. Tapi ada fakta menarik lain yang itu membuat mata saya terbuka lagi. Si anak ini ketagihan. Karena si bapaknya ini tidak lagi memberikan makanan biologis yang selama ini selalu mereka lakukan. Nah itu kan jadi ketika pendampingan hukum ini sudah sudah kami lakukan ya. Usia berapa kalau boleh tahu anaknya? Di bawah umur, di bawah 16 tahun. Tapi sudah punya 1 anak dan ketika itu dia sedang mengandung anak kedua. Dan itu terjadi di Trenggalek. Dan itu waktu itu terjadi di Trenggalek. Kalau kita lihat dari beberapa kasus-kasus yang ada ya, kita tahu bahwa saat ini seringkali juga no viral no justice. Kasusnya harus viral dulu, baru kemudian netizen punya pandangan, baru kemudian akhirnya kasus itu didampingi. Tapi sebenarnya kan banyak juga novita-novita yang lain yang sebenarnya melakukan pendampingan dan tidak terekspos. Pasti. Gimana sih caranya? Mungkin boleh cerita ke teman-teman. Supaya setiap kita ingin bahwa ini menjadi sebuah solusi kalau ada keluarga yang dalam posisi seperti itu. Itu kan support sistemnya juga harus baik. What we have to do? Jadi kalau saya boleh berpesan kepada seluruh teman-teman ya, yang mungkin saat ini sedang mengalami kasus serupa seperti teman-teman perempuan kita yang saat ini sedang viral di media sosial. Tapi hingga pada saat ini teman-teman masih belum mau bersuara atau belum tahu bagaimana caranya bersuara. Mungkin teman-teman harus melihat ke dalam diri lebih dulu. 1, hindari kata pemakluman. Gitu. Ketika kita sudah menerima satu bentuk kekerasan, kemudian si pelaku itu minta maaf. Minta maaf itu tidak hanya lisan saja, tapi harus didukung dengan profesional perubahan tingkah laku. Kemudian teman-teman harus didampingi tenaga yang profesional dulu sebelum pada akhirnya memutuskan untuk speak up. Karena biasanya kalau pelaku kekerasan seksual ini pinter, ini agak susah untuk dilawan dengan cara yang biasa. Maka kita harus benar-benar tahu caranya. Misalnya teman-teman diajak untuk pergi belanja ya sama si pelaku. Gunakanlah kode-kode tertentu gitu ya. Okay. Untuk menyampaikan bahwa diri kita dalam bahaya gitu.
banyak yang merasa bahwa tidak tahu atau kita bahasanya sekarang minim literasi. Jadi sebenarnya kalau kita bicara ini peran siapa? Tadi kembali ke konsep parenting ya. Apakah peran ibu yang menjadi penting di situ? Jadi kalau dari rumah saja tidak mencerminkan satu hubungan harmonis antara bapak dan ibu, nah ini kan menjadi alarm bahaya bagi anak. Anak jadi melakukan pemakluman. Oh, kayaknya hubungan suami istri atau bentuk kasih sayang itu wajar kok. Kadangkala memang ada pukulan seperti itu, kadangkala ada obrolan seperti itu. Nah, ini memang ini seperti fenomena gunung mas. Jadi nggak bisa kita langsung babat abis masalah ini karena semakin dikeruk semakin ada laporannya. Maka sebenarnya hari ini kalau mau merubah peradaban masyarakat kita, ini intervensi program kebijakan kita harus benar-benar menyasar kepada hubungan relasi setiap orang tua atau anak muda yang akan menjadi orang tua. Jadi kita harus memutus warisan-warisan yang tidak baik dari kedua orang tua kita sebelumnya. Gitu. Misalnya budaya patriarki, meskipun tidak ada kekerasan di dalamnya, tapi budaya patriarki memandang perempuan itu tidak boleh pintar, tidak boleh mengerti isi rekeningnya, tidak boleh mengerti apa plan yang dilakukan, pokoknya manut aja, cuman boleh bilang iya aja. Nah ini kan juga harus diputuskan ke generasi berikutnya bahwa nggak masalah loh ada relasi kesetaraan di dalamnya gitu. Jadi menurut saya sih memang harus dimulai dari pemangku kebijakan yang approachment-nya menyasar kepada setiap individu yang akan menikah. Nah kalau itu ini kan larinya adalah kebijakan ke biasanya sebelum menikah itu mengurus surat-surat kan di daerah. Artinya kebijakan ini harus dimiliki di setiap daerah. Sebenarnya ada beberapa daerah sih saya percaya, Trenggalek juga sudah mulai bahwa setiap orang yang mendaftarkan ke KUA minimal ada 3 hari untuk sekolah pernikahan. Tapi saya nggak yakin apakah sekolah itu udah benar-benar bisa mencerminkan keseluruhan permasalahan yang ada di dalam rumah tangga. Kedua ada juga warisan-warisan budaya kita di daerah, di desa yang lebih baik anak itu menikah daripada sekolah. Padahal anaknya masih lulusan SD. Itu juga bentuk kekerasan dari orang tua ke anaknya banyak mbak. Jadi kekerasan terhadap perempuan dan anak saya rasa nggak hanya terjadi antar relasi di dalam pacaran saja atau suami istri aja. Terkadang sebagai orang tua kita nggak sadar bahwa apa yang kita lakukan kadang merupakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan orang tua. Singkat cerita gitu ya dari obrolan kita ini, kembali lagi menjalankan peran sebagai wakil rakyat. Apa sih yang menurut seorang Novita masih ingin dilakukan, masih ingin dicapai begitu? Karena kalau dilihat dari tadi mimpi-mimpinya banyak sekali. Menjalankan perannya udah kalau bisa dibilang udah 10 jari nih ya udah begini gitu ya. Tapi apa sih yang masih ngerasa kayaknya masih banyak yang belum bisa saya lakukan sebagai seorang perempuan? Sebagai seorang perempuan ada banyak hal yang masih ingin saya lakukan dan terus saya upayakan untuk terus saya lakukan adalah melawan ketakutan dari dalam diri saya sendiri. Saya terus berusaha untuk menyampaikan pesan dengan sesederhana mungkin, gitu, sehalus mungkin bahwa perempuan dan laki-laki itu sama seperti sepasang sayap dari seorang burung merpati, seekor burung merpati. Kita semua punya tenaga yang sama, punya kehidupan yang sama, punya hak hidup yang sama. Jadi saya ingin terus mencoba dan menggali bahwa apa yang dilakukan laki-laki, ranah pekerjaan yang laki-laki bisa lakukan, perempuan juga bisa lakukan itu. Gitu. Dan kemudian kalau di saya sendiri, saya hari ini sedang bertugas di Komisi 7 yang bermitra dengan perindustrian, pariwisata, ekonomi kreatif dan juga UMKM. Ada banyak hal yang ingin terus saya lakukan yaitu memperbanyak perlindungan tenaga kerja perempuan di tengah ekonomi yang hari ini sedang tidak pasti. Banyak sekali ancaman-ancaman PHK ya dari beberapa industri dan itu pasti
saya yakin mayoritas dari pekerja itu gendernya adalah perempuan. Dan kalau perempuan tidak punya pekerjaan, maka sudah pupuslah harapan ibu peradaban kita adalah seorang ibu yang berkualitas. Nah, ini yang sedang saya perjuangkan. Kemudian yang kedua, saya punya anak-anak juga. Saya melihat bahwa anak-anak itu adalah kertas putih di mana ibu dan bapaknya adalah penanya dan juga tintanya. Maka saya berharap keberanian saya, langkah-langkah saya ini bisa menjadi teladan bagi anak-anak saya. Oke. Ketika peran itu lengkap, ada ibu, ada bapak. Bagaimana yang dengan single father atau single mother, misalnya terjadi kekerasan ataupun terjadi hal-hal buruk begitu, bisa tahu bagaimana caranya speak up. Karena kan kalau kita bicara keluarga yang lengkap menjadi look up ke bapak ibunya, iya kalau lengkap. Kalau tidak lengkap mungkin. Justru saya melihat malah privilege itu akan hadir dari banyak wajah gitu ya. Privilege bagi anak-anak saya karena melihat bapak ibunya lengkap, itu privilege anak-anak saya. Tapi anak-anak yang dibesarkan dari single parents, baik itu seorang duda ataupun seorang janda, itu mereka juga punya privilege-nya masing-masing. Dan biasanya dari setiap single parents itu punya luka yang akan menjadi pelajaran bagi mereka. Dan saya yakin mereka akan pasti lebih hati-hati menjaga anak-anaknya gitu. Dan itu menjadi privilege juga. Jadi bagi seorang single parents, baik perempuan ataupun laki-laki, saya rasa kata cukup itu definisinya masing-masing. Tapi biasanya ketika mereka sudah lelah dalam sebuah hubungan, hidupnya akan merasa cukup hanya dengan melihat anak-anaknya bahagia, anak-anaknya bertumbuh. Dan itu bentuk pencapaian tersendiri bagi mereka kan. Jadi kembali lagi bagi single parents yang ada di luar sana, hidup kita tidak akan berarti kalau anak-anak kita nantinya akan merasa sendiri ketika menghadapi sebuah permasalahan. Jadi jadikan pelajaran-pelajaran yang selama ini menimpa hidup kita agar tidak terjadi pada anak-anak kita. Dan sekali lagi tidak boleh terlalu membebaskan anak, tapi juga tidak boleh terlalu mengekang anak. Kita hadir sebagai teman dari mereka sehingga mereka tidak takut, tidak cemas untuk menceritakan apapun yang sedang mereka alami. Kebanyakan dari anak-anak kita takut menceritakan apa yang terjadi dalam diri kita karena mereka takut dijudging. Karena mereka takut dimarahin. Sebenarnya mereka hanya butuh dimengerti aja. Ditemanin saja, iya. Dan hebatnya para pelaku-pelaku kekerasan itu di awal dia bisa memberikan kebutuhan itu kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita menemukan kebutuhan pengertian itu di luar dari rumah kita. Maka jadikan rumah kita itu segala kebutuhan yang memang dicari oleh anak-anak kita. Itu aja sih. Boleh kasih tepuk tangan dong buat seorang Novita Hadini yang menjalankan peran ini. Sebagai peran dan kodrat seorang perempuan, Bu Novita merasa saat ini sudah menjadi perempuan yang sempurna melayani keluarga, memberikan pengabdian kepada masyarakat dan sebagainya. Mbak, kita tidak perlu menjadi sempurna, kita hanya perlu menjadi berguna. Jadi saya jauh dari kata sempurna, tapi saya pastikan saya adalah manusia yang berguna untuk masyarakat dan anak-anak. Dan suami dan keluarga. Dan di level ini sudah beda rasanya ya. Kebahagiaannya juga pasti berbeda ketika dianggap berguna. Ketakutan saya itu cuma satu kok Mbak. Satu, setiap tahapannya punya ketakutan satu sebenarnya. Saat saya dulu sebelum menikah, saya takut memilih pasangan yang salah untuk saya jadikan suami. Ketika saya sudah menikah, saya takut bahwa saya nantinya akan dipoligami karena saya perempuan ya kan. Saya tidak menentang poligami, tapi saya tidak siap kalau saya menjadi penyintas gitu ya. Maka itu ketakutan itu yang terus membayangi saya sampai akhirnya saya terus melakukan movement sampai saya tidak mengenal atau tidak menemukan ketakutan dalam diri saya. Bahwa saya bisa memberdayakan perempuan-perempuan lain. Dan yang paling terakhir Mbak, ketakutan meninggal sia-sia. Saya takut banget meninggal sebelum saya merasa saya sudah berbuat banyak untuk banyak orang atau kehidupan ini.
Jadi saya ingin meninggal dengan kenangan yang baik dan dengan doa yang terus dipanjatkan dari orang-orang yang mungkin pernah saya tolong gitu. Anda merasa menginspirasi banyak orang dengan cerita ini? Kalau saya merasa Nggak tahu ya. Karena saya terus berusaha berbicara memang dari sini, dan saya berusaha untuk tidak menjadi perfect tapi menjadi real gitu. kita boleh kasih tepuk tangan lagi. Kali ini kita banyak mendapatkan cerita dari seorang Novita Hardini yang menjalankan peran multiple tapi tetap berusaha tetap menjadi real. Itu nggak gampang loh. Apa sih tipsnya? Mungkin boleh dibagi juga ke teman-teman Gen Z. Kalau dibilang kan untuk meraup suara ya, sebagai kita bicara sedikit menyinggung bahwa tentunya bergabung dengan partai, meraup suara yang cukup banyak juga sampai dengan hari ini berada di menjadi anggota dewan. Tidak ada tips khusus, tapi saya percaya bahwa amanah itu tidak pernah tertukar. Kalau memang kita hanya mengejar kursi, saya yakin itu akan melukai diri kita sendiri. Itu akan menyesatkan diri kita sendiri. Makanya saya selalu bilang kepada tim saya, kepada anak-anak atau kepada siapapun yang saya temuin bahwa politik itu bukan kursinya. Politik itu adalah sebuah pergerakan. Jadi bergeraklah, berjuanglah sampai amanah itu menemukan dirimu dan mengangkat dirimu pada suatu titik yang membuatmu lebih banyak melakukan sesuatu dengan kursimu gitu. Jadi saya ingin berpesan pada anak-anak muda yang mungkin nanti punya cita-cita di politik juga, nggak usah takut bermimpi karena kalian layak, karena itu hak kita semua sebagai warga negara. Tapi jangan pernah bermimpi masuk politik hanya mengejar kursi, karena politik sejatinya adalah ruang pengabdian. Politik sejatinya adalah tempat untuk membuat sebuah peradaban lebih baik lagi. Jadi tidak mudah sebenarnya di politik, karena sebenarnya tanggung jawab kita mungkin tidak dinilai di dunia ini, tapi tanggung jawab kita pasti akan dinilai di akhirat nanti. Jadi ya saya berpesan pada anak-anak muda, perbanyak literasi, perdalam kerangka berpikir kita, perdalam rasa cinta kita terhadap negeri ini. Jangan pernah mencari sesuatu apa yang bisa kita dapatkan, tapi apa yang bisa kita berikan untuk negara ini. Sekalipun negara sedang tidak baik-baik saja, tapi keberanian kita tetap mencintai negara yang sedang tidak baik-baik saja, menurut saya itu sebuah spirit yang diajarkan Bung Karno pada saya. Jadi meskipun saya perempuan, gak ada alasan saya untuk tidak berani. Gitu. Dan catatannya sebenarnya lebih kepada perempuan tuh gak mudah loh compete sama laki-laki, berkompetisi sama laki-laki. Dan alhamdulillah di Dapil 7 saya satu-satunya perempuan yang lolos. Di situ ada Mas Ibas, ada banyak politisi-politisi senior, dan pada waktu itu saya sebagai perempuan sendiri dan saya lolos dengan suara juga yang cukup banyak. Berterima kasih juga kepada seluruh warga Dapil 7 Jawa Timur yang telah mempercayakan suaranya kepada saya. Jadi untuk perempuan bisa berkompetisi sama laki-laki, kita harus paham bahwa apa yang bisa kita tawarkan yang laki-laki tidak bisa tawarkan kepada masyarakat. Itu ya, kuncinya ada di situ. Terima kasih sudah berbisik di podcast kali ini. Mudah-mudahan selalu amanah dalam menjalankan tugas. Dan semoga cerita inspirasi dari seorang Ibu Novita Hardini bisa menjadi semangat buat teman-teman lainnya. Saya Risi Rustarto. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke. Ada sedikit karena kita lagi ada di Casa Amare. Jadi Casa Amare punya sedikit tanda cinta buat Bu Novita. Mudah-mudahan ini bisa menambah di